Oke, anak-anak sekalian, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu persamaan garis lurus. Nah, materi ini merupakan materi yang masih kita pelajari dalam semester 1 ini. Nah, adapun sub-sub materi yang akan kita bahas pada materi ini, itu yang pertama, seperti apa bentuk umum persamaan garis lurus. Lalu setelah itu nanti kita akan membahas gradien atau kemiringan garis. Lalu bagian berikutnya lagi, bagaimana kita menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik dan melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Nah, tentu submateri itu akan kita bahas, akan kita pelajari pada bab yang keempat ini. Tetapi kali ini kita mulai membahas pada bagian yang pertama, yaitu bentuk persamaan garis lurus. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Bentuk persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang mengandung satu atau dua variabel dan setiap variabel berpangkat 1. Ya. Nah, jadi persamaan garis lurus itu atau kata lainnya persamaan linear. Nah, kalau linear berarti pangkat tertinggi dari variabel yaitu 1. Bentuk umumnya itu Y sama dengan MX tambah C. Nah, atau AX tambah BY sama dengan C. Bagian berikutnya grafik persamaan garis lurus. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan yang dimaksud adalah X, Y. Dengan terlebih dahulu memilih beberapa nilai X, kemudian menghitung nilai Y. Kedua, buat tabel yang memuat baris X, Y, dan X, Y. Lalu ketiga, gambar setiap pasangan berurutan X, Y sebagai sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Lalu bagian yang terakhir adalah hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Nah, titik-titik yang sudah kita posisikan pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Gambar grafik dari persamaan berikut dengan terlebih dahulu membuat tabel. Yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 4. Yang kedua, 5X kurang 2Y sama dengan 10. Kita mulai menjawab mulai dari bagian pertama A. Y sama dengan 2X tambah 4. Menentukan beberapa pasangan berurutan dalam bentuk X, Y. Nah, misalkan kita memilih nilai X mulai dari negatif 2. Ya. Nah, nilai negatif 2 ini kita nanti substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, bagaimana hasilnya? Setelah kita substitusikan, hasilnya adalah Y sama dengan 2 dikali negatif 2 tambah 4. Nah, maka hasilnya 0, ya. Nah,
2 dikali negatif 2 tambah 4 itu sama dengan 0. Nah, kemudian setelah negatif 2 kita misalkan X sama dengan negatif 1. Nah, X sama dengan negatif 1 ini kita substitusikan juga ke Y sama dengan 2X tambah 4. Maka diperoleh Y sama dengan 2 kali negatif 1 tambah 4. Itu sama dengan 2. Bagian berikutnya, setelah negatif 1 kita misalkan X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, maka Y-nya nanti pasti 4. Karena 2 kali 0 sama dengan 0, ditambah 4 sama dengan 4. Begitu juga ketika kita misalkan X sama dengan 1. X sama dengan 1, maka Y-nya nanti adalah 6. 2 kali 1 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, setelah kita sudah misalkan X mulai dari negatif 2 sampai dengan X sama dengan 1, nilai X dan Y yang diperoleh kita buat dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya tadi sudah ada dalam keterangan sebelumnya bahwa tabel yang kita buat memuat nilai X, nilai Y, kemudian X, Y. Seperti apa tabelnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Ini ada nilai X, ada nilai Y, ada X, Y atau pasangan berurutan. Nah, nilai-nilai yang ada dalam tabel ini merupakan nilai yang sudah kita cari pada bagian sebelumnya. Nah, di mana ketika kita menggantikan X sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan 0. Itu diperoleh dari mana tadi? Nah, peroleh dari bagian yang ini. Begitu juga untuk negatif 1. Maka Y-nya 2, 0, Y-nya 4, kemudian 1, Y-nya 6. Nah, ketika dibuat dalam pasangan berurutan, maka dibentuklah seperti ini. Negatif 2,0, negatif 1,2, 0,4, 1,6. Nah, pasangan berurutan ini nanti pada bagian selanjutnya kita posisikan atau letakkan pada bidang koordinat kartesius. Nanti seperti apa gambarnya, mari kita perhatikan berikut ini. Jadi ini adalah grafik yang dihasilkan dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ada negatif 1,2, kemudian negatif 2,0, lalu 0,4 dan 1,6. Nah, pada bagian yang paling terakhir untuk menggambar grafik, setelah kita sudah meletakkan atau memposisikan titik-titik koordinat ini, maka pada bagian terakhirnya adalah kita hubungkan titik-titik koordinat ini dengan sebuah garis lurus. Nah, maka hasilnya seperti ini. Maka ini grafik yang dihasilkan, ya. Nah, grafik yang dihasilkan dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Inilah grafik garis lurusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua. 5X kurang 2Y sama dengan 10. Nah,
kita jadikan X sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai Y, dan sebaliknya menjadikan Y sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai X. Maka untuk X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 5X kurang 2Y sama dengan 10. Maka diperoleh 5 kali 0 dikurang 2Y sama dengan 10. Nah, berapa itu nanti hasilnya? Nah, mari kita perhatikan ini. Jadinya adalah 0 kurang 2Y sama dengan 10. Hasil Y-nya itu tidak lain sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5. Sama dengan negatif 5 ya. Oke, pada bagian berikutnya kita mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita jadikan Y sama dengan 0, maka nilai X-nya nanti kira-kira berapa? Nah, Y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 5X kurang 2Y sama dengan 10. Maka jadinya adalah 5X kurang 0 sama dengan 10. 5X sama dengan 10, kemudian kedua ruas dibagi dengan 5. Maka X sama dengan 2. Ya. Bagian berikutnya kita membuat tabel. Nah, tabelnya sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya, memuat nilai X, Y, dan X, Y. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya negatif 5. Maka pasangan berurutannya 0, negatif 5. Kemudian ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan 2. Maka pasangan berurutannya adalah 2,0. Nah, pasangan berurutan ini atau titik koordinat ini kita posisikan atau kita letakkan pada bidang koordinat kartesius. Seperti apa gambarnya? Mari kita perhatikan. Ini tadi 0, negatif 5, lalu 2,0 ya. Nah, setelah titik koordinat ini kita sudah posisikan pada bidang koordinat kartesius, maka pada bagian terakhirnya kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis lurus. Nah, maka grafiknya seperti ini. Sangat mudah sekali untuk membuat grafik pada persamaan garis lurus. Nah, intinya tahap-tahap dalam pembuatan grafik ini kalian bisa pahami dengan baik.